Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah hutan dengan perjalanan melalui camp koral di malam hari, di tengah-tengah hutan terdapat sebuah rumah yang nampaknya cukup aneh. Apalagi di tempat tersebut ada sosok misterius yang sedang menulis surat untuk si Patrick. Kemudian setelah selesai ia langsung menstempel surat itu dengan siput berwarna hitam. Lalu surat itu langsung dikirim menggunakan kerang yang bisa terbang. Singkatnya, pada pagi hari yang memperlihatkan Patrick yang baru terbangun dari tidurnya. Saat rumahnya telah terbuka, tibalah surat tersebut yang langsung masuk ke dalam mulutnya. Namun hal itu hanya berselang sesaat saja karena kerang terbang itu telah memberontak. Yang hal itu membuat si Patrick langsung menggerutu karena dikira itu sebagai makan paginya. Si kerang terbang tersebut kemudian langsung keluar dari mulutnya dan memarahi si Patrick sembari memberikan amplopnya. Lalu si kerang itu langsung pergi melarikan diri karena dia masih kesal terhadap si Patrick. Lalu ketika si Patrick membuka amplop tersebut, dia pun dibuat sangat kesulitan untuk membukanya, hingga membuat si Patrick sangat kesal. Lalu si Patrick langsung pergi ke rumah SpongeBob untuk membukakan amplop yang tertempel di lidahnya. Namun justru ternyata SpongeBob juga telah mendapatkan surat misterius seperti halnya si Patrick, yang sama-sama surat itu menempel di lidahnya. Lalu ketika mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah, SpongeBob dan Patrick langsung mencoba untuk membuka surat itu. Namun pisaunya malah terbang hingga mengenai hidungnya. Lalu SpongeBob menggunakan keringatnya sehingga surat tersebut berhasil terbuka. Dalam surat itu SpongeBob telah menemukan kembali shell camp koral lamanya. Kemudian giliran si Patrick yang membuka surat itu. Namun dia malah menemukan sempak yang sudah lama menghilang. Karena mereka berdua ini merasa aneh mengapa barang-barang lamanya kembali lagi. Akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman mereka. Sebelum berangkat, si Patrick memakai sempaknya yang kekecilan hingga membuat tubuhnya lemas. Mereka berdua lalu bertemu ke rumah Sandy dan menanyakan mengenai amplop itu. Sandy pun ternyata mendapatkan amplop yang sama seperti mereka berdua. Dia telah mendapatkan kawat gigi lamanya. Lalu mereka bertiga kemudian langsung membaca isi surat itu, yang dimana mereka telah diundang ke acara reuni di camp koral untuk menghidupkan masa-masa kecilnya dulu. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat antusias untuk pergi ke camp koral itu bersama dengan teman-temannya. Di tempat yang lain, Larry dan teman-temannya telah mendapatkan amplop yang sama, termasuk Per dan orang-orang yang berada di kota tersebut, yang mana mereka juga telah mendapatkan amplop yang berisikan ajakan untuk pergi ke acara reuni di camp koral. Saat berada di rumah Tuan Crab juga telah mendapatkan surat tersebut. Awalnya Tuan Crab enggan datang ke acara reuni itu dikarenakan pada musim panas yang lalu ia hampir saja tidak menutup tempat itu tepat waktu, dikarenakan untuk menghindari semua pelanggaran kode kesehatan. Namun saat amplop itu telah dibuang, ia malah menemukan uang receh, sehingga dia pun mulai teringat tentang masa lalunya dulu yang pernah menyembunyikan peta di tempat yang aman. Bahkan ia pun telah melupakannya. Disinilah Tuan Crab pun berniat akan pergi ke tempat itu. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat SpongeBob dan juga kedua teman-temannya akan pergi ke tempat itu. Di sana Tuan Crab dan yang lainnya telah berada di dalam bus untuk pergi ke acara reuni tersebut. Saat SpongeBob sudah berada di dalam bus, dia pun sempat melihat tentang masa kenangan indahnya dulu bersama dengan teman-temannya, yang dimana masa-masa kecil itu mulai teringat kembali oleh SpongeBob yang membuat hatinya sangat senang. Di dalam bus itu nampaknya mereka pun dibuat sangat senang sekali karena mereka semua akan mengulang kenangan yang pernah terjadi. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab yang hanya memikirkan duit-duit saja. Hal itu membuat orang-orang yang berada di sana sedikit terkejut. Namun Tuan Crab berhasil meyakinkan bahwa mereka akan bersenang-senang kembali di tempat dulu. Namun ketika mereka sudah sampai di tempat itu, justru mereka semua terkejut. Pasalnya tempat camp koral itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Namun tempat tersebut terkesan seperti sangat menyeramkan. Lalu karena mereka sangat penasaran dengan semua tempat masa lalu mereka,
Per pun memberanikan diri untuk bermain di tempat itu. Namun sayangnya kini tempat bermainnya sudah tidak muat lagi karena kini Per sudah besar. Sementara itu Tuan Crab malah langsung segera pergi dari tempat itu untuk mencari peta yang telah disembunyikan. Disinilah Nyonya Puff telah melihat bahwa kini tempat masa lalu tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat bermain. Oleh sebab itu, Nyonya Puff pun langsung mengajak semua orang untuk pergi dari sana. Namun yang anehnya, secara tiba-tiba saja ban mobil mereka telah rusak. Ditambah lagi pohon yang berada di sekitar sana telah tumbang hingga mengenai bodi bus itu, hingga rusak parah dan akhirnya meledak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya mulai berpikir untuk menggunakan jalur lain untuk pulang dari tempat itu. Namun ternyata jalur-jalur tempat tersebut sangatlah berbahaya, tidak ada yang aman sama sekali untuk mereka lewati. Karena setiap jalan pintas akan hancur dan terkena ledakan hingga hancur. Alhasil mereka semua sudah dipastikan akan terjebak di tempat ini. Namun salah satu warga orang kaya terlihat tidak panik sama sekali karena ia langsung menelpon anak buahnya agar menjemput menggunakan helikopternya. Namun ketika ia akan pergi keluar dari tempat itu hanya seorang diri, hal itu menyebabkan semua warga langsung ikut menaiki helikopter secara paksa. Dan pada akhirnya karena memuat banyak orang, helikopter itu hancur dan meledak. Lalu di tempat yang lain yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang mencari peta harta karun yang sebelumnya pernah dia simpan di sekitar tempat itu. Peta tersebut kemudian langsung digunakan sebagai petunjuknya. Sementara itu akhirnya SpongeBob dan teman-temannya menyadari bahwa kini Tuan Crab tidak ada bersama dengan mereka. Namun Per anaknya mengatakan jika ayahnya keluar membawa koran, berarti mereka harus menunggu lama kedatangan Tuan Crab untuk berkumpul kembali. Lalu diperlihatkanlah Tuan Crab yang telah berhasil menemukan peta harta karun yang berada di dalam tanah. Namun ketika ia membukanya, justru Tuan Crab telah ditarik oleh lengan sosok misterius yang membuat Tuan Crab langsung berteriak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya merasa bahwa Tuan Crab sedang bersenang-senang, sehingga mereka pun langsung merayakan bersama-sama reuni ini. Tak berselang lama dari itu telah muncul motor dari arah langit, yang ternyata itu adalah perawat Helga. Kedatangannya sama-sama ingin bergabung reuni bersama. Perawat Helga kemudian langsung melihat tubuh Patrick yang telah tertancap suatu benda dan akan mencabutnya. Namun justru Patrick langsung segera pergi melarikan diri karena ketakutan. Akhirnya membuat kelompok tersebut langsung berpisah satu sama lain. Di antaranya beberapa teman SpongeBob yang pergi menuju ke kabin lama mereka untuk bernostalgia. Saat itu datanglah sosok ubur-ubur yang langsung membuka pintu kabin secara paksa untuk memasuki ke dalamnya. Hingga ketika pintu tersebut sudah dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena tempat kabin tersebut sudah tak terurus lagi. Hal itu tentunya membuat tante-tante garang itu sangat jijik setelah melihat beberapa barang yang sudah rusak. Namun berbeda halnya dengan kedua temannya yang masih saja tetap penasaran dengan beberapa barang tersebut, karena sejatinya mereka ingin mengenang masa lalu saat mereka kecil. Namun ketika si ubur-ubur itu telah membersihkan tempat itu, secara tiba-tiba saja kedua temannya duduk di sofa tersebut. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka berdua telah ditarik oleh sosok misterius penunggu kem koral. Tak hanya sampai di situ saja, pasalnya kini giliran ia sendiri yang telah menjadi korban dari sosok misterius hingga dibawa pergi. Ditambah lagi sosok ubur-ubur itu juga sama-sama dibawa oleh sosok penunggu tersebut yang keberadaannya masih sangat misterius. Bahkan setelah mendapatkan beberapa orang, sosok misterius itu telah tertawa dengan sangat sinisnya. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Patrick bersama dengan perawat Helga yang telah menyembuhkan perut Patrick. Namun setelah tubuh Patrick disembuhkan, ia merasa kini perutnya sangat keroncongan. Hingga ia pun langsung mengendus bau makanan yang sangat lezat. Sementara itu setelah kepergian si Patrick,
Perawat Helga dibuat sangat terkejut dikarenakan tempat kabinnya yang tadinya rapi, namun secara tiba-tiba saja tempat kabinnya berantakan. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, semua barang-barang kedokterannya telah menghilang secara misterius. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, yang jelas perawat Helga dibuat sangat ketakutan akan sosok yang berada di depannya. Namun ia berusaha memberanikan diri untuk melihatnya karena ia masih berpikir positif bahwa itu adalah pasiennya. Namun itu hanya sementara karena pada akhirnya perawat Helga telah dibawa oleh sosok misterius yang sebelumnya telah menculik banyak orang. Teriakan dari perawat Helga telah terdengar sampai kemana-mana. Terbukti, Bubble Bass dan kedua temannya yang sedang berada di tempat ketinggian telah mendengar suara teriakan dari perawat Helga. Mereka mengira bahwa perawat Helga sedang terkena masalah, namun mereka masih berpikir positif karena masih menduga-duga bahwa suara jeritan tadi bukan berasal dari tempat perkemahan mereka. Bubble Bass yang sudah mengetahui bahwa di tempat itu tidak ada peralatan untuk bermain kereta gantung, yang akhirnya mereka bertiga pun sangat nekat menggunakan celana mereka sebagai alat untuk bertransportasi untuk pergi menuju ke jalur zipline. Namun baru saja mereka melaju menggunakan celananya, membuat terjadinya gesekan hingga membuat celana mereka langsung terbakar. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun terjatuh satu persatu ke dalam danau yang enggak begitu terlalu dalam. Namun kedua teman dari Bubble Bass telah terjatuh tepat mengenai bokongnya hingga membuat bokongnya langsung encok. Kevin yang berada paling belakang secara tiba-tiba saja dikagetkan dengan sosok misterius, yang mana sosok tersebut langsung mengambil mahkota milik Kevin hingga membuatnya terputus dari kepala dan menculik Kevin. Namun salah satu dari temannya telah menyadari bahwa Kevin tidak bersama dengan mereka. Namun ia hanya menemukan mahkota milik Kevin yang telah terlepas saat mengambil dari danau. Ia pun berteriak menyadari bahwa di perkemahan itu telah terjadi kejadian supranatural. Sementara itu di tempat yang lain, yang memperlihatkan si Patrick yang masih saja mencari sumber bau dari makanan. Hingga ia pun berusaha untuk mencari ke tempat-tempat lain, berharap bisa menemukannya. Namun sayangnya, saat itu kepalanya telah menabrak sebuah kantin Krusty Krab pada zaman masa lalunya. Lalu si Patrick langsung berusaha untuk membuka pintu tersebut secara paksa. Namun karena perutnya sangat lapar, akhirnya membuat tenaga si Patrick tak kuat untuk membukanya. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan si Plankton bersama dengan istrinya yang sedang membuang makanan yang sudah kadaluarsa ke dalam sungai secara ilegal. Karen pun sempat bertanya kepada Plankton mengapa ia datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk membuang makanan kadaluarsanya. Namun pertanyaan itu justru membuat Plankton emosi. Apalagi saat itu si Plankton telah dikejutkan dengan kedatangan si Patrick bersama dengan SpongeBob. Kemudian di sanalah mereka pun saling bercerita, terutama SpongeBob yang memberitahu Plankton agar ikut dengannya untuk acara reuni di perkemahan. Plankton pun kemudian bertanya kepada SpongeBob alasan ia harus datang ke acara tersebut, apa keuntungan baginya. Tak berselang lama dari itu Sandy pun telah muncul, yang mana si Sandy langsung menjelaskan bahwa kehadiran Plankton masih sangat dibutuhkan untuk juru masak. Alhasil si Plankton langsung menyetujuinya. Setelah si Karen memberitahu agar SpongeBob dan teman-temannya tidak melaporkan dirinya ke petugas karena telah membuang sampah sembarangan. Saat Plankton mulai menjadi juru masak, ia pun menyediakan makanan busuknya kepada orang-orang yang berada di sana. Apalagi saat itu ketika Patrick memakan makanan itu membuat otaknya langsung membesar karena saking tidak enaknya. Hal itu pun sama-sama dirasakan oleh orang-orang yang berada di sana karena sudah tahu bahwa masakan Plankton pasti tidak enak. Larry kemudian mengusulkan untuk bermain bola voli saja. Seketika itu semua orang langsung menyetujuinya karena mereka tahu tidak akan bisa memakan makanan busuk tersebut. Si Patrick yang tahu semua teman-temannya telah pergi, ia pun langsung mengikutinya sembari membawa tong hingga dirinya terjatuh menabrak meja. Lalu diperlihatkan Bubble Bass yang sedang melihat ketiga orang yang sedang makan.
Namun ketiganya langsung mual-mual usai memakan makanan si plankton. Bubble Bass pun kemudian langsung segera pergi untuk mandi karena tubuhnya telah terkena tumpahan dari masakan itu. Temannya telah melarang agar jangan pergi mandi seorang diri karena di tempat perkemahan ini sangat horor. Namun Bubble Bass pun tetap saja melanjutkan pergi untuk mandi. Kemudian ketiga orang itu telah masuk secara bersama ke kamar mandi. Namun keduanya langsung dibawa oleh sosok misterius tersebut yang kini telah merajalela. Bahkan salah satu dari mereka yang selamat telah menjadi korbannya juga. Kini giliran Bubble Bass yang mana ketika itu ia sedang mandi untuk membersihkan badannya dari kotoran. Namun ia tak menyadari di belakangnya ada sosok misterius yang sedang menggosokkan tubuhnya menggunakan sikat. Namun tak lama dari itu Bubble kemudian menyadari bahwa di belakangnya tidak ada orang sama sekali. Sehingga disinilah sosok tersebut menunjukkan setengah badannya terhadap Bubble, yang hal itu tentunya membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi saat itu si sosok misterius tersebut tetap kekeh ingin menggosok tubuh Bubble hingga membuat Bubble benar-benar dibuat tak berdaya. Dalam posisi itu Bubble ingin menolaknya dan terlepas dari cengkramannya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa agar bisa terlepas dari sosok misterius tersebut. Pada akhirnya Bubble pun telah menjadi korban berikutnya setelah beberapa teman-temannya diculik. Di kamar mandi itulah Bubble pun tak bisa lolos dari sosok misterius tersebut. Sedangkan SpongeBob dan teman-temannya masih belum menyadari bahwa beberapa teman-temannya telah diculik oleh sosok misterius. Apalagi mereka telah bermain voli bersama. Di sana ketika si Patrick melemparkan bola, justru bola itu malah mengenai teman-temannya, hingga bola itu terlempar ke semak-semak. Salah satu teman dari mereka langsung mengambil bola tersebut ke dalam hutan. Namun ketika ia akan mengambil bola itu, justru lagi dan lagi sosok misterius itu kembali datang untuk menculik orang-orang yang berada di sana. Kini giliran orang itu yang menjadi korbannya. Bahkan tertawa dari sosok misterius itu telah menggema di segala penjuru. Kemudian secara bersamaan, bola voli itu telah kembali lagi. Larry tanpa berpikir panjang langsung mengambil bola itu dan membakar bola voli dengan api. Sehingga ketika ia mulai memukul, bola itu malah mengenai wajah si Patrick. Hingga akhirnya bola itu melambung ke arah Larry. Namun tak berhasil menangkapnya, yang akhirnya bola itu malah terlempar ke dalam hutan. Larry dan temannya langsung mengambilnya. Namun lagi dan lagi mereka berdua telah menjadi korban dari sosok misterius. Lalu datanglah teman Bubble Bass yang memberitahu mereka semua yang kebetulan sedang berkumpul. Di sana ia pun menjelaskan bahwa satu persatu teman-teman mereka telah menghilang secara misterius. Entah kemana mereka pergi, yang jelas jejaknya tak pernah ditemukan kembali lagi. Bahkan salah satu teman dari mereka yang berada di belakang Sandy telah menghilang tepat di hadapan semua orang yang sedang melihat. Hal itu tentunya membuat orang-orang yang berada di sana sangat ketakutan akan sosok misterius tersebut. Nah, disinilah film pun telah usai. Sampai jumpa kembali di lain hari. Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang membuang tumpukan sampah yang sudah menggunung di rumahnya. Ia pun akhirnya harus meninggalkan semua sampah itu dan menggantinya dengan sampah baru. Tak lama ia melihat keberadaan Nyonya Puff, Plankton, Bubble Bass, dan tukang pos yang memakai jaket yang sama. Mereka pun berhenti di rumah Squidward. Ketika SpongeBob menyapa, mereka berempat pura-pura tidak mengenalnya. Hal itu membuat SpongeBob berpikir jika matanya sedang ada masalah, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Nyonya Puff mulai mengetuk pintu dan mereka dipersilahkan masuk oleh Squidward. Dan setelah berada di dalam rumah, ternyata kelimanya telah mendirikan klub anti SpongeBob. Mereka berjanji tidak akan lagi bersama dengan SpongeBob walau apapun yang terjadi. Saat itu ketiganya ingin bercerita mengenai kenakalan SpongeBob yang telah membuat ketiganya sangat menderita. Namun ternyata saat itu SpongeBob muncul dari balik jendela, namun Squidward langsung segera mengusirnya. Orang yang pertama bercerita mengenai kenakalan SpongeBob adalah Nyonya Puff.
Di sini Squidward sebagai ketua klub langsung memberikan sepotong spons agar Nyonya Puff mau bercerita apa adanya. Jadi minggu lalu ia dan muridnya bernama Bertie sedang mengadakan ujian untuk mendapatkan SIM mengemudi. Dia saat itu sangat senang karena memiliki murid yang cerdas. Hingga akhirnya Nyonya Puff telah berhasil melewati ujian tersebut. Bertie meyakini bahwa Nyonya Puff bisa mengajari siapapun. Hingga tiba-tiba saja muncullah mimpi buruknya, yaitu kedatangan SpongeBob. Dan benar saja saat itu SpongeBob sempat meminjam SIM itu dari Bertie. Hal itu membuat Bertie ketakutan dan akhirnya si Bertie terjatuh dari kendaraannya, guys. Pada waktu itu Nyonya Puff ingin segera pergi darinya, namun tentunya hal itu sangat sulit untuk dilakukan, apalagi Nyonya Puff seperti terkena hipnotis. Akhirnya membuat SpongeBob nekat membawa kendaraannya pergi secara tak terkendali. Saat itu Nyonya Puff benar-benar ketakutan, karena dia tahu pasti setiap kali SpongeBob yang menyetir pasti ada aja kemalangannya. Dan benar saja ketika kendaraannya menabrak palang bertuliskan stop, kendaraannya malah terlempar jauh sampai ke tempat sekolahnya. Hingga di sanalah akhirnya terjadi kelas miliknya telah rusak akibat terjadinya ledakan yang membuat seisi barang-barang menjadi hancur. Jadi begitulah ceritanya dan Squidward memberikan selimut dengan kedatangannya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang muncul dari pintu yang berlubang. Tukang pos langsung mengusir dan menendang SpongeBob hingga pergi dari sana. Cerita kemudian berpindah kepada Bubble Bass yang ingin curhat tentang kekesalannya terhadap SpongeBob. Jadi pada saat ia sedang menunggu menu makanannya di restoran Tuan Crab, SpongeBob datang mengantarkan menu tersebut. Namun ketika ia akan memakan kentang goreng itu, tiba-tiba saja SpongeBob mencegah agar jangan memakan kentang goreng yang banyak minyaknya. Alhasil cipratan minyak malah mengenai wajahnya. Lalu saat ketika memakan gorengan kentang itu, lagi-lagi SpongeBob mengganggunya. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, saat Bubble Bass minum soda, SpongeBob malah balik meminum soda itu dari mulutnya, guys. Kemudian Bubble Bass mencoba memakan Krabby Patty, tiba-tiba saja SpongeBob mengambil darinya. Hal ini membuat Bubble Bass semakin geram atas tindakannya. Ia pun langsung mengejar SpongeBob yang berlari. Alasan SpongeBob tidak mengizinkan Bubble Bass makan dikarenakan bahan-bahan makanan dari kue Krabby Patty ada yang layu serta urutannya tidak sejajar. Bubble Bass akhirnya telah berhasil menangkap SpongeBob dan ia berhasil memakan kue Krabby Patty tersebut dengan bangganya. Namun ketika SpongeBob bangun, tiba-tiba saja ia masuk ke dalam mulut Bubble Bass untuk mengambil rotinya kembali. Yang selanjutnya Bubble Bass merasa bahwa saat ia memakan SpongeBob rasanya sangat kenyal. Namun tak berselang lama dari itu tubuhnya merasa sangat kesakitan. Bubble Bass akan memakan roti itu lagi. Namun SpongeBob telah berhasil keluar melalui pusar Bubble Bass dan berhasil mendapatkan Krabby Patty-nya lagi, guys. SpongeBob berjanji tidak akan memberikan kue Krabby Patty yang belum sempurna untuk dimakan oleh pelanggannya. Alhasil karena kejadian itu membuat Bubble Bass sangat ketakutan dan langsung segera pergi dari restoran tersebut. Di sini kemudian giliran si Plankton yang bercerita mengenai SpongeBob yang sangat menakutkan karena sudah mengganggunya pada suatu malam sedang hujan dan gelap gulita. Plankton sedang bekerja di lab karena telah menemukan temuan baru. Kali ini ia akan menghancurkan Bikini Bottom dengan menggunakan dinamit yang sudah dilapisi dengan tisu toilet. Saat Plankton sedang tertawa jahat, tiba-tiba saja ia telah mendengar tawaan dari SpongeBob yang sudah mengganggu kesenangannya. Hal itu membuat si Plankton kesal dan mencoba mencari keberadaan sumber suara itu. Hingga tiba-tiba saja muncullah SpongeBob yang telah muncul dari ruangan lab miliknya dengan sangat liar. Usut punya usut, ternyata SpongeBob telah masuk ke dalam lab beberapa kali. Plankton kemudian langsung segera memanggil istrinya untuk meminta bantuan. Karen sudah siap dengan alat pembersih untuk mengusir SpongeBob dari rumahnya. Karen langsung panik saat SpongeBob masuk ke dalam komputer besar miliknya. Tanpa ragu ia pun langsung segera memukul SpongeBob menggunakan sapu. Namun pukulan itu tidak mengenainya, justru malah melukai suaminya sendiri. Karen dan si Plankton langsung segera melakukan pengejaran terhadap SpongeBob yang lari. Saat itu SpongeBob tak sengaja menumpahkan kaleng yang berisi cam ke lantai. Jadi ketika mereka menginjak lantai itu, keduanya langsung terpeleset sampai keluar dari restorannya sendiri. Di tengah malam yang hujan deras, mereka berdua pun akhirnya terkunci dari dalam. Si Plankton langsung menangis. Ia pun sangat trauma jika harus bertemu kembali dengan SpongeBob yang sudah membuat dirinya hancur. Kemudian tiba-tiba saja AC-nya berbunyi seperti suara SpongeBob. Hai, antek-antek asing!
Namun begitu Squidward memukulnya, AC itu kembali normal lagi. Berikutnya kini giliran Squidward yang akan menceritakan tentang teror yang telah dilakukan oleh SpongeBob terhadap dirinya. Ia pun mulai bercerita di dekat pintu dan mulai menghitung mundur, namun tiba-tiba saja terdengarlah suara bel berbunyi. Ia pun membuka pintunya, namun ketika pintu sudah dibuka, justru tidak ada siapa-siapa. Disinilah akhirnya ketiganya pun panik. Squidward berpikir apakah SpongeBob sudah masuk ke dalam rumahnya atau belum, dan yang terjadi adalah ternyata SpongeBob sudah ada di dalam rumahnya untuk meminta air asin. Squidward sudah mengetahuinya bahwa itu hanyalah alasan SpongeBob saja biar bisa masuk ke dalam rumahnya. Jadi jika ada SpongeBob, tentu seperti biasanya ia akan mengganggu orang-orang yang ada di sini karena memang itu sifat SpongeBob yang sangat menjengkelkan. Pertama, Nyonya Puff yang diganggu bahwasannya SpongeBob ingin diajarkan mengemudi kembali bersama dengan Nyonya Puff karena sangat menyenangkan. Lalu berikutnya Bubble Bass yang merupakan pelanggan setia yang dulu sempat memakan Krabby Patty yang telah dibuat dalam keadaan yang tidak sempurna. Kemudian kini giliran tukang pos yang digoda oleh SpongeBob yang membuatnya kesal, dan di mana ada SpongeBob pasti ada si Patrick di belakangnya. Di mana si Patrick itu orangnya lebih mengesalkan lagi ketimbang SpongeBob. Squidward kemudian langsung segera mengusir SpongeBob keluar dari rumahnya. SpongeBob pun berjanji akan kembali lagi untuk mengambil jus nanas. Squidward tak sengaja menabrak pintu yang membuatnya langsung marah-marah karena hidupnya selalu saja diganggu oleh SpongeBob. Singkat cerita, SpongeBob kembali membawa jus nanas, namun karena SpongeBob kesandung oleh Squidward, akhirnya membuat jus itu terlempar ke arah mesin AC. Dalam sekejap rumahnya langsung terbakar akibat kerusakan AC yang konslet. Semua teman-temannya langsung pada kabur melarikan diri dan Squidward sudah mengerti bahwa ini pasti akan terjadi lagi. Akhirnya pemadam kebakaran telah tiba untuk memadamkan apinya. Kelimanya bingung karena mereka sudah tidak bisa memiliki lagi tempat pertemuan. Beruntungnya saat itu SpongeBob menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat perkumpulan bagi orang-orang yang gak suka kepadanya. Kemudian saat mereka semua sudah berkumpul, terlihat si Patrick yang memakan kue-kue yang telah diberikan oleh SpongeBob untuk dimakan bersama. Kali ini mereka memiliki masalah karena sponsnya telah habis. Dan lagi-lagi SpongeBob memberikan bantuan untuk menggunakan tubuhnya saja untuk bermain. Tukang pos itu selama berminggu-minggu telah menyimpan suratnya di dalam mulutnya. Sedangkan di akhir cerita terlihat Squidward yang sedang sendirian di rumahnya bekas kebakaran. Dan ia tak menyangka jika pertemuan klub itu akan menghancurkan rumahnya sendiri. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, saat itu film berlatar di rumah Tuan Crab. Anaknya Per dibuat sangat panik sekali karena waktunya sudah benar-benar sangat mepet karena ia akan pergi berkunjung ke rumah Squidina. Oleh sebab itu Per langsung menyiapkan alat-alat musik dan barang-barang lainnya untuk dikemas ke dalam kopernya. Ia pun berusaha untuk membawa barang-barang yang baginya sangat penting. Saat itu Per juga membawa satu anggota lain dimasukkan ke dalam kopernya. Tuan Crab kemudian mengetuk pintu anaknya agar secepatnya keluar dan pergi ke rumah si Patrick. Karena sebelumnya ia telah berjanji akan bermain game dengan kakeknya si Patrick. Dengan terburu-burunya mereka berdua langsung segera pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Di sisi yang lain yang memperlihatkan di kediaman keluarga Cecil sudah banyak sekali para penggemarnya yang sedang melihat acara pertunjukan si Patrick dan Squidina yang sudah dimulai. Saat itu datanglah si kakek si Patrick yang menghampiri Tuan Crab. Dia pun malah mengejek Tuan Crab yang telah datang telat ke rumahnya, padahal mereka janjinya akan segera bermain game bersama. Tentunya ejekan tersebut membuat Tuan Crab sangat tersinggung. Alasan dia telah datang dikarenakan harus menunggu putrinya untuk mengemas barang-barangnya ke dalam koper. Namun sang kakek tidak percaya dengan perkataan Tuan Crab guys. Jadi mereka berdua sempat berselisih paham karena waktunya sudah mepet. Per pun segera masuk ke dalam rumah dan di sana ia telah melihat Squidina yang sedang standby dengan alat pengaturnya. Lalu mereka berdua segera bertemu. Hal itu membuat Per sangat senang karena sebentar lagi dia akan tampil dalam acara tersebut. Sebelum itu, Squidina menunjukkan si Patrick yang sedang tampil menjadi seorang bayi yang sedang menangis di atas panggung. Squidina berhasil membuat bayi gede itu tidak menangis lagi setelah ia memberikan dot susu kepada si Patrick, yang akhirnya membuat bayi gede itu makin senang.
Penonton pun sangat terhibur, mereka tertawa gembira, lalu si Patrick langsung segera mundur dari acaranya. Pearl pun sudah tak sabar lagi untuk menunjukkan bakatnya guys. Squidina segera menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk tampil. Kemudian Squidina langsung naik ke atas panggung bersama dengan Pearl. Sebelum melakukan pertunjukan, dia pun memperkenalkan kepada para penonton bahwa kali ini Pearl yang akan mengisi acaranya. Pearl pun sempat gugup hingga ia memberanikan diri untuk menunjukkan bakatnya guys. Ia pun bermain memutar-mutar bola seperti pertunjukan sirkus, namun semua para penonton hanya terdiam seperti tidak terhibur dengan pertunjukan itu. Disinilah Pearl pun menambahkan satu bola lagi, namun dia malah mengambil bulu babi. Jadi oleh karenanya membuat tangannya sangat kesakitan karena tertusuk duri-durinya. Karena sudah tak tahan lagi, hal itu membuat pertunjukan tersebut kacau balau. Pearl pun sempat terpleset hingga akhirnya membuatnya terjatuh ke bawah. Meski begitu, semua para penonton tidak terhibur sama sekali. Si Patrick kemudian muncul dengan menggunakan pakaian koki masak yang membuat semua orang tertawa, sedangkan untuk Pearl sendiri menangis terseduh-seduh di belakang panggung karena aksi pertunjukannya malah gagal total. Squidina kerepotan membuang air mata yang sudah membanjiri tempat itu. Ia pun segera menenangkan Pearl bahwa menurutnya meski pertunjukan itu gagal, tapi Pearl sudah berusaha menjadi yang terbaik dalam acara tersebut. Karena kalimat itu membuat Pearl menangis lebih kencang lagi. Squidina pun segera menenangkannya lagi guys. Di sisi lain yang memperlihatkan Tuan Crab sedang main kartu bersama dengan kakek si Patrick. Dalam permainan judi itu keduanya saling mengunggulkan dirinya masing-masing. Mental keduanya mulai goyah hingga si kakek tua itu menceritakan tentang kisah heroiknya di saat dia telah menjadi seorang kapten darat. Dalam pertarungan itu, sang kakek telah berhasil membuat para pasukan lawan bertekuk lutut padanya, sementara itu Tuan Crab malah tidak percaya dengan kebohongan itu. Tuan Crab sempat menceritakan tentang masa lalunya dulu yang merupakan seorang sang kapten dari angkatan udara yang terkenal sangat hebat. Disinilah pada saat itu Tuan Crab sedang berada di lautan, kapalnya telah dihadang oleh kapal para perompak. Hanya seorang diri ia telah berhasil menenggelamkan ketiga kapal tersebut. Si kakek tua itu pun muncul dan mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan cerita konyol itu. Si kakek tua jika Tuan Crab sedang berbicara bohong kepadanya, pasalnya pasti itu cerita ketika Tuan Crab sedang mandi di kamar mandi. Dalam permainan judi itu si kakek telah kalah karena hanya memiliki kartu para penjahat, sedangkan semua kartu Tuan Crab merupakan ketua kapten militer. Jadi dengan begitu ia langsung mengambil semua barang taruhan di meja. Si Patrick sedang menunjukkan aksi memaksanya dengan mengudek dan memberi bumbu, namun ternyata semua itu hanyalah kekonyolannya saja. Ternyata ia sedang memperbaiki kendaraannya, namun anehnya semua para penonton dibuat sangat senang sekali dengan pertunjukan yang sederhana itu. Setelah si Patrick pergi, Squidina langsung segera memanggil Pearl untuk tampil di atas panggung. Ia berusaha meyakinkan Pearl bahwa ia pasti bisa menghibur para penonton. Saat itu sudah berada di atas panggung, musik mulai dinyalakan namun suaranya sangat jelek. Pearl pun mulai melakukan pertunjukan dengan sepatu rodanya, namun hal itu malah membuat semua para penonton ngantuk. Alhasil Pearl pun berusaha meningkatkan kecepatannya, akan tetapi justru dia lagi-lagi malah terjatuh dan akhirnya mengenai lampu. Kemudian lampu itu mengenai pemberat yang digantung, alhasil membuat Pearl pun terlempar ke depan dan ia pun pamit undur diri dari panggung dengan suasana hati yang sehancur-hancurnya. Sementara itu kakek si Patrick sedang membuat banyak lubang dan di sampingnya banyak sekali mainan. Lalu tak berselang lama dari itu datanglah Tuan Crab yang membawa TV dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Kakek itu langsung bermain bola seperti sejenis karet kriket. Dia berhasil memasukkan cangkir itu dimasukkan ke dalam lubang. Lalu keduanya berdebat lagi. Tuan Crab menunjukkan bekas luka perang cakaran di salah satu lengannya. Kakek tua itu pun tak mau kalah, ia pun menunjukkan bekas luka korengan yang ada di sekitar bokongnya. Namun Tuan Crab menunjukkan luka parah badannya hanya tinggal sebelah saja. Tentunya dipastikan dalam perdebatan itu Tuan Crab jadi pemenangnya. Apalagi ketika Tuan Crab melempar bola, ia telah berhasil memasukkan mainan ke dalam lubang. Otomatis Tuan Crab telah memenangkan banyak sekali barang mainan tersebut. Kakek tua itu masih ingin bertanding permainan lagi dengan Tuan Crab.
Di sisi lain, rumah si Patrick semakin kebanjiran, namun Swedina berhasil menyurutkannya. Pearl pun masih menangis karena ia sebenarnya hanya ingin membuat para penonton tertawa saja. Swedina berusaha menenangkan Pearl agar tidak menangis. Swedina pun kemudian langsung memberikan bola basket untuk pertunjukan si Patrick. Pantas saja semua para penontonnya sangat terhibur dengan pertunjukan itu, karena si Patrick memainkan bola tersebut dengan penuh gaya yang membuat semua orang sangat senang. Apalagi dia memantulkan bola tidak pakai tangan, namun pakai anggota badan lainnya. Kini giliran Pearl yang akan segera maju ke depan meski dia khawatir akan merusak acara lagi. Pearl pun menggunakan jubah warna ungu lalu bernyanyi dengan tempo pelan. Hal itu membuat para penonton segera merapat barisan, begitupun dengan Tuan Crab yang baru datang yang melihat pertunjukan putrinya. Seketika itu Swedina langsung memakai pakaian sirkus dan awalnya bernyanyi dengan tempo lambat. Namun kini bernyanyi dengan tempo yang lebih cepat. Hal itu akhirnya membuat para penonton juga pada ikut menari-nari menikmati alunan lagu. Dari atas atap si kakek tua datang membawa alat seperti ketapel raksasa, kemudian melemparkan piano ke arah Tuan Crab. Begitu tali ditarik, ketapel tersebut meluncur ke atas tapi talinya malah mengenai si kakek tua itu hingga terbawa bersama dengan piano. Sedangkan di panggung, Pearl masih menari-nari dengan gerakan-gerakan konyol mengikuti pertunjukan si Patrick sebelumnya, karena dia juga senang akhirnya membuat semua orang tertawa bahagia. Ternyata si kakek tua itu terlempar jauh sekali dan terjatuh terbakar api. Sedangkan akhirnya pertunjukan dari Pearl telah usai setelah berduet bersama dengan teman kecilnya. Namun tiba-tiba saja Tuan Crab tertimpa piano yang menyebabkan ledakan besar. Akibatnya membuat lubang besar melukai seluruh para penonton itu. Pearl pun menangis karena dia takut semua orang tidak menyukai acaranya. Namun ternyata semua para penonton meski terluka namun mereka sangat senang dengan lagu yang dibawakan olehnya. Di sini mereka yang sangat terhibur. Tuan Crab bangga terhadap anaknya karena dia telah berhasil menghibur semua hati para penonton. Yang kemudian si Patrick dan adiknya telah berjanji akan membawa Pearl kembali dalam acara ini. Pastinya semua para penonton juga sudah tidak sabar lagi dengan aksi barunya. Pearl pun akhirnya bahagia, sedangkan di akhir cerita si kakek linglung akibat ledakan tersebut. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff, yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Pearl datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi, mengingat dia sudah tua. Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain. Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya. Dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya, karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung. Namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman.
Lalu mereka memakainya sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Pearl yang menendang pintu rumah seperti minta KLX hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Pearl untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Pearl pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager, namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Pearl langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut, dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang. Seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang. Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster Cham itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster Cham itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana karena dia tak ingin disalahkan oleh Plankton. Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Pearl sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Pearl dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Pearl yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi. Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob. Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana.
Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota, kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya, karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi, setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir guys.